Bab 447. Ketua dan Alexander Y. Ide kakek besar Su tampaknya sesaat memang membuat orang tidak bisa ditebak. Tapi segera, ada orang telah mengerti. Kakek besar Su mengumumkan kepada dunia bahwa semua yang mencoba memprovokasi mereka, pada akhirnya akan menyerah kepada mereka. Sayangnya, kakek besar Su salah mengambil keputusan. Eric Kin melihat status uang sebagai kotoran, hanya sekedar satu keluarga Su. Bahkan jika memberinya semua kekayaan di seluruh dunia, dia juga belum tentu akan menghargainya. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Kakek besar Su berkata dengan santai. Eric Kin yang tidak pernah berbicara, akhirnya mendongak dan menatap ke kakek besar Su. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan susah payah, bagaimana aku bisa merendahkan diri untuk melayani orang-orang berkuasa itu? Membuat diriku tidak bahagia. Aku Eric Kin dari lahir tidak takut pada rasa hormat, apakah mungkin demi hidup di dunia dan kehilangan loyalitas dan ketulusanku? Kakek besar Su tertegun, kemudian berteriak, Eric Kin, kamu lebih baik mati, juga tidak bersedia bekerja untuk keluarga Su aku. Bekerja untuk keluarga Su kamu. Pantaskah keluarga Su kamu? Eric Kin tersenyum dan menunjukkan gigi yang agak merah. Haris yang berada di samping terkejut mendengarnya. Sama-sama manusia, mengapa bisa mengambil jalan yang berbeda? Jika waktu itu dirinya juga menjaga sikap seperti itu, mungkin tidak akan salah membunuh begitu banyak orang. Ayah, Eric Kin ini tidak tahu berterima kasih, Anda tidak perlu banyak bicara dengannya. Louis Su segera berkata. Kakek besar Su mengabaikannya, dia menatap Eric Kin mati-matian, tertawa dingin dan berkata, bagus, bagus, tidak tahu batas kemampuan sendiri, sia-sia mencari mati. Jika begitu, kamu mati di sini saja. Selesai bicara, kakek besar Su pergi dengan marah. Pengurus rumah menatap dalam-dalam Eric Kin, dalam matanya aneh yang tak dapat dikatakan. Setelah kakek besar Su pergi, Louis Su memandang ke Eric Kin sambil tersenyum. Dia mengambil cambuk dari tangan Samuel, menyipitkan matanya dan berkata, apa kamu masih ingat yang aku katakan? Aku ingat aku adalah ayahmu. Eric Kin menyeringai. Louis Su tidaklah marah, malahan berkata dengan santai, hidup di dunia ini, hanya bisa mengikuti aturan, baru bisa hidup dengan tenang. Kamu telah memenangkan banyak kesempatan untuk mencapai tingkat tinggi dalam satu langkah, hanya kamu tidak tahu menghargainya. Aku tidak mengerti, keluarga Su kamu pun tidak mempedulikannya, yang diinginkan kamu, sebenarnya apa? Louis Su berkata sambil memegang cambuk. Eric Kin menatapnya dengan dingin, berkata, orang sepertimu ini, selamanya tidak akan pernah mengerti, aku juga tidak perlu menjelaskannya padamu. Ya, memang. Louis Su mengangguk kepala, aku mengakuinya, kamu adalah seekor binatang kecil yang membuatku memiliki pandangan baru. Selesai bicara, Louis Su mengambil cambuk itu, memukul ke badan Eric Kin. Itu sangat menyakitkan, tetapi Eric Kin malah mengatupkan giginya, tidak mengeluarkan suara apapun. Setelah beberapa saat, Louis Su melemparkan cambuk itu ke pinggir, dia menepuk-nepuk wajah Eric Kin, berkata, aku sangat ingin melihat penampilan kamu memohon kepadaku, aku langsung mengampunimu hari ini. Eric Kin mendongak, menatap Louis Su dengan dingin. Pada saat ini, Eric Kin tiba-tiba membuka mulut, menggigit jari Louis Su dengan keras. Tubuh daging Eric Kin sangat kuat, bahkan giginya saja, juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Di bawah gigitan ini, jari Louis Su langsung tergigit patah. Teriakan menyakitkan, menyebar ke seluruh penjara. Samuel dan yang lainnya bergegas masuk, bertanya dengan cemas, Tuan Muda ke-8, apa Anda baik-baik saja? Louis Su mengertakkan gigi dan berkata, Eric Kin, kamu benar-benar orang yang kuat dan pantang menyerah, aku ingin melihat betapa jeleknya kamu mati. Samuel meraih cambuk itu, melemparkannya ke Master Boxing yang di samping, berkata dengan kejam, cambuk dia. Pukul sekuat-kuatnya. Iya. Master Boxing mengambil cambuk, memulai pekerjaannya. Dalam jubah hitam, sepasang mata Jack Su menatapi Eric Kin. Dalam matanya, penuh dengan keengganan. Tidak bisa membunuhmu dengan tangan sendiri, benar-benar sayang sekali. Jack Su tenggorokannya bergerak,
Suaranya yang serak dan aneh, agak menyengat gendang telinga orang. Eric Kin menyeringai, kamu seharusnya senang, telah menyelamatkan nyawa anjingmu. Jae-soo mendengus dingin, berbalik dan keluar dari penjara. Saat ini, di dalam kantor Asosiasi Budo Kota B, beberapa orang sedang merapikan dokumen Eric Kin. Apa masih belum selesai? Samuel mendesak, selama bukti terkumpul lengkap, segera membunuhnya. Besok paling lambat, pengatur itu berkata. Samuel mengangguk sedikit. Di hari yang sama, mereka langsung mengadakan sebuah rapat, menyelesaikan tanggal persidangan terhadap Eric Kin. Hari itu, ditetapkan di besok hari. Di hari yang sama, Asosiasi Budo Kota B mengumumkan kabar tersebut di forum Budo, serta mengumumkan akan disiarkan langsung di forum Budo. Sesaat itu, seluruh forum meledak. Akan diterapkan secepat itukah? Wah, Asosiasi Budo Kota B sepertinya sudah lama tidak membunuh pejuang, kebanyakan memilih untuk ditahan. Eric Kin adalah orang yang keji, pantas untuk dibunuh. Kediaman Dewa Pengobatan. Penatua Agung bergegas masuk ke kamar ketua. Tuan Ketua, Eric Kin akan diadili di depan umum besok. Penatua Agung mengatakan dengan sedikit panik. Ketua menguap, berkata itu masalah kapan? Baru saja. Penatua Agung menyerahkan HP kepada ketua. Namun ketua tidak menerima, dia melambaikan tangannya, berkata, aku sudah tahu. Penatua Agung tertegun, dia buru-buru berkata, Tuan Ketua, Anda mungkin tidak tahu apa arti sidang ini, bilangnya sidang, sebenarnya ingin memenggal Eric Kin di depan umum, kamu. Aku sudah tahu. Ketua menyela perkataan Penatua Agung. Dia mengerutkan kening dan berkata, pergi mempersiapkan mobil untukku, aku mau pergi ke kantor keamanan di kota B. Ah, baik. Penatua Agung buru-buru berlari keluar pintu. Dia belum jalan sampai di pintu, saat ini ketua memikir dan berkata lagi, mobil sepertinya terlalu lambat. Begini saja, pergi mempersiapkan satu pesawat untukku saja. Penatua Agung. Oke, saya akan segera melakukannya. Kantor Keamanan Kota B. Kantor Kepala Eksekutif. Seorang pria berbadan tinggi dan besar, berdiri di dekat jendela, melihat keluar jendela dengan tenang. Bentuk tubuhnya luar biasa, posturnya seperti naga dan harimau, dan kesombongannya ditampilkan dalam dirinya. Ketua Ye, Ketua Kediaman Dewa Pengobatan Navia Jiang meminta ketemu. Seorang penjaga berjalan masuk dan berkata sambil memberi hormat. Alexander Ye menghela napas perlahan, berkata, takutnya datang untuk masalah Eric Kin. Kalau begitu apa harus bertemu? Penjaga itu bertanya dengan ragu-ragu. Alexander Ye berkata sambil tersenyum masam, ketemu, dia adalah ketua kediaman Dewa Pengobatan, bagaimana bisa tidak bertemu, biarkan dia menunggu aku di ruang tamu saja. Iya. Penjaga itu memberi hormat, menoleh dan berjalan keluar. Navia Jiang duduk di ruang tamu, meminum teh terbaik di kota G. Wajahnya sama sekali tidak terlihat panik, setiap gerakannya sangat elegan semua. Setelah lebih dari 10 menit, Alexander Ye datang dengan berjalan cepat. Setelah melihat Alexander Ye, Navia Jiang meletakkan cangkir teh di tangannya, bangkit membungkuk badan dan berkata, salam kepada Dewa Perang Ye. Alexander Ye berkata sambil tersenyum masam, Navia, hanya ada kita berdua di sini, tidak perlu bersikap begitu sopan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.